Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, siang ini, Allah masih memberikan kita kemudahan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas dalam keadaan penuh dengan kemudahan, dalam keadaan penuh dengan keceriaan, dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan. Tentunya yang kita rasakan hari ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik sehingga kita bisa beribadah, nikmat hidayah sehingga kita bisa terus berada di jalan Islam, nikmat silaturahmi sehingga kita bisa bertemu dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, keluarga-keluarga kita. Nah, jadi pertemuan kita dengan sahabat, dengan kawan, dengan keluarga itu adalah salah satu nikmat dari Allah. Ya, mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan bisa kita jadikan wasilah untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hadapan Allah kita bisa menunjukkan bahwa semua nikmat yang Allah berikan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Selanjutnya, setelah kita memanjatkan puji serta rasa syukur kepada Allah, tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mengajarkan Islam kepada kita, manusia yang memperkenalkan keindahan dunia kepada kita dengan dasar agama. Tentunya manusia yang namanya kekal sampai hari kiamat. Manusia yang nanti di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada Jumat hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu sahabat yang kisahnya bisa kita jadikan hikmah, bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita di alam dunia ini. Siapa yang tidak kenal dengan Salman Al-Farisi? Semua orang Islam yang mempelajari sirah pasti mengenal sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dalam salah satu kisahnya, pernah suatu hari beliau tengah sakit. Sakitnya cukup berat. Sehingga di tengah kondisi itu beliau menangis dan terus menangis. Sehingga datanglah seorang sahabat yang karena ingin lebih tahu, menginginkan supaya menjenguk saudaranya, datanglah sahabat yang menjenguknya. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika datang kepada sahabat Salman ini, dia ingin menghibur. Nah, ini ilmu buat kita. Betapa ketika ada saudara kita, sahabat kita yang sakit, maka kita dianjurkan untuk menjenguknya. Nah, dulu para sahabat itu begini, menjenguk sahabat yang sedang sakit. Nah, kita pun sebisa mungkin kalau ada sahabat kita yang sakit, kita datangi. Nah, terus ketika datang, itu jangan malah bawa kabar yang jelek-jelek, bukan nakut-nakutin, tapi memberikan kabar yang baik. Seperti halnya yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ketemu dengan Salman, beliau mengingatkan kepada Salman Al-Farisi. Apa yang diingatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Pertama, basa-basi biasa.
"Wahai Salman, kenapa engkau menangis?" Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. "Kenapa engkau menangis, Salman?" Terus Sa'ad bin Abi Waqqas ini melanjutkan kalimatnya, "Apakah engkau lupa bahwa ketika Rasulullah wafat, Rasulullah itu sudah ridho sama kamu. Rasulullah itu sudah ikhlas sama kamu gitu. Ini hiburan, menghibur orang yang sedang sakit. Nah, nanti juga kita kalau mengunjungi sahabat kita, keluarga kita yang sakit, bawalah cerita-cerita yang menyenangkan. Jangan malah nakut-nakutin. Wah, ini udah mau mati nih. Wah, ini yang gak bakal lama lagi nih. Jangan begitu ya. Nah, terus Salman Al-Farisi ketika ditanya seperti itu, dia pun menjelaskan. Apa kata Salman? Yang membuat aku nangis itu, kata Salman nih, bukan karena aku takut mati, ya, tetapi yang membuat aku menangis sampai saat ini adalah karena Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah SAW pernah bersabda. Nih, orang sakit aja udah isinya hikmah semua. Orang sakit saja bisa memberikan nasihat kepada orang yang sehat, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang disampaikan Salman, yang membuat aku menangis adalah bukan karena aku takut mati karena sakit, bukan. Tapi Rasulullah pernah bersabda bahwasanya bawalah bekal dari dunia ini secukupnya, seperti halnya orang yang berbekal dalam sebuah perjalanan. Nah, ini ilmu yang disampaikan oleh Salman kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, yang membuat aku nangis bukan karena aku takut meninggal, takut mati karena sakit, bukan. Tapi aku teringat Rasulullah pernah bersabda, bawalah bekal secukupnya, seperti halnya bekal orang yang mau melakukan perjalanan. Nah, dari kata-kata ini kita bisa menangkap pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa di dalam perjalanan di atas bumi saja, perjalanan di saat kita masih hidup saja, kita hendaknya berbekal diri. Apalagi ketika kita melakukan perjalanan yang tidak berujung, yakni perjalanan yang dimulai setelah sakaratul maut, yaitu kematian. Apalagi kematian, maka kita dianjurkan, diharuskan berbekal dengan yang lebih serius lagi, yang lebih berguna yang kita bawa untuk bekal perjalanan yang panjang itu. Nah, karena Salman menyampaikan seperti itu, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan lagi, "Wahai Salman, berikanlah nasihat kepadaku. Tolong Salman, kasih saya nasihat." Ini adab ketika menjenguk orang yang sakit. Dan orang yang sedang sakit itu biasanya bicaranya itu lebih dalam, ya, karena dia merasakan langsung tuh proses sakitnya. Dan biasanya orang yang sedang sakit itu lebih mustajab berdoa. Makanya jangan cuma mendoakan orang yang sakit, tapi minta doa juga sama orang sakit. Itu adab yang diajarkan dalam Islam. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas minta dinasehati oleh Salman, lalu Salman mengatakan, "Wahai Sa'ad, ketika akan memulai sesuatu, sebutlah nama Allah. Demikian juga ketika engkau memutuskan sebuah perkara dan melakukan sebuah keputusan, maka sebutlah nama Allah." Nah, inilah dalil yang kemudian kita orang Islam setiap memulai aktivitas disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dasarnya, ya. Walaupun kalau secara redaksi hadis itu dikatakan sebutlah nama Allah.
nama Allah yang mana saja. Nama Allah kan ada 99. Boleh yang mana saja. Nah, untuk kita yang familiar, yang paling umum itu selalu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi nggak apa-apa baca. Jadi Salman Al-Farisi berwasiat kepada temannya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu, dia mengatakan, bacalah nama Allah setiap engkau memulai sesuatu. Bacalah nama Allah setiap engkau memutuskan sesuatu. Dan yang ketiga, bacalah nama Allah setiap engkau mau mengerjakan keputusan yang tadi itu. Ya. Jadi setiap aktivitas kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk diawali dengan menyebut nama Allah. Ketika menyebut nama Allah dalam aktivitas kita, maka kita sudah melibatkan Allah di dalam aktivitas kita. Kita sudah melibatkan Allah di dalam amal kita. Maka ketika kita menyebut nama Allah di dalam aktivitas kita, maka insya Allah amal yang kita lakukan menjadi kebaikan, bernilai ibadah, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap aktivitas yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka itu terputus, tidak ada kebaikannya, tidak ada ibadahnya, tidak ada pahalanya. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Jadi sekali lagi Salman Al-Farisi mengingatkan kepada kita untuk membaca nama Allah di setiap awal aktivitas kita. Apapun itu aktivitasnya, sebut nama Allah, ya. Nah, kemudian di dalam kisah yang lain, suatu saat Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling zuhud?" Ya. "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling zuhud?" Lalu Rasulullah mengatakan, ternyata kalau saya lihat di hadis ini, orang yang paling zuhud itu bukan orang yang tidak memiliki harta benda, bukan orang yang menjauhi kemewahan dunia, bukan. Tetapi orang yang paling zuhud adalah orang yang tidak lupa kepada kubur dan siksa kubur. Nah, jadi kemewahan itu bukan sesuatu yang dilarang. Ketika kita ingat kepada kubur dan siksa kubur, maka kemewahan itu akan membantu kita, menjadi media kita untuk lebih takut kepada kubur dan siksanya. Ya, itulah orang yang zuhud menurut Rasulullah SAW. Terus apalagi orang yang mengurangi perhiasan dunia. Kemewahan dunia dikurangi. Agar apa? Agar tidak lalai kita. Terus apa? Mengutamakan amal yang kekal, bukan amal yang sementara. Jadi orang yang zuhud itu cerdas. Kenapa? Karena dia mengutamakan yang kekal, bukan yang separuh-separuh ataupun yang tidak abadi. Dia akan mengutamakan yang abadi, yaitu akhiratnya yang dia utamakan. Terus apalagi yang zuhud itu? Orang yang menghitung harinya serta mengingat-ingat kapan dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengingat kematian ini adalah orang yang bisa mengisi harinya dengan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Dia tahu dia akan meninggal. Karena dia tahu akan meninggal, pasti gerak-geriknya, ucapannya, bicaranya, semuanya pasti akan bernilai kebaikan. Ya, karena dia tahu dia akan meninggal. Ya, baik, cukup sampai di sini terlebih dahulu. Sedikit dari kisah Salman ini, mudah-mudahan kita bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mohon maaf jika ada yang salah. Mohon maaf jika ada yang tidak setuju dengan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.